Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Langit Merah di Atas Lamajang. Dalam seri ke-411 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Nambi, Rio Sempana sebagai Jana Rupaka, Arya sebagai Arya Tada, Neni sebagai istri Nambi, Mogan sebagai Rakesh Jangkung, Herman Wijaya sebagai Samara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyai Patih Nambi sudah selesai bicara dengan suaminya. Patih Nambi mengusulkan agar istrinya menemui Arya Tada. Mata Patih Nambi kembali berkaca-kaca ketika mendengar suara pamitan anak dan istrinya. Jana Rupaka. Ya, Ayahanda. Kau tidak perlu ikut campur dalam perkara orang tuamu. Kau tenang-tenang saja. Tapi kau juga harus berhati-hati. Sekali lagi, jangan pergi kemana-mana. Dan jangan bicara apa-apa. Ya, Ayahanda. Sekarang, izinkan kami mohon diri. Nah, pergilah. Jangan takut apa-apa. Jangan takut karena ayahmu meringkuk di ruang tahanan. Sebab kebenaran mempunyai banyak mata. Kebenaran akan melihat dengan terangnya.
Nyai Patih Nambi berjalan beriring-iringan bersama putranya. Mereka berjalan melintasi lorong di depan ruang tahanan. Nyai Patih Nambi menyuruh putranya pulang, sementara dia melangkah ke rumah kediaman Arya Tadah. Sebentar kemudian dia sudah tiba. Arya Tadah menerimanya di ruangan pendopo. Arya Tadah adalah juga seorang pejabat kerajaan. Dia tergolong pejabat lama. Dia terkenal sebagai seorang pegawai negara yang baik, tekun dan ulet. Namanya sangat bersih, dan tindakan serta pekerjaannya tidak pernah tercela. Arya Tadah juga bernama Empu Kerewes. Aku sudah mendengar berita tentang suamimu, Nyai Patih. Kakang Nambi sekarang ada di ruang tahanan. Apakah suamimu tidak kurang suatu apapun? Dia sehat-sehat saja, Kakang Arya Tadah. Saya baru saja menengoknya. Dia memang kelihatan agak kurus dan letih. Tapi sepertinya dia tidak mengalami gangguan. Sayang sekali. Adi Nambi terpeleset rupanya. Dia lengah dan kakinya terpeleset. Seharusnya dia bersikap hati-hati. Aku tidak mengatakan bahwa istana Majapahit sedang dilanda kerusuhan. Tapi bukan berarti keadaannya benar-benar aman, Nyai. Apalagi untuk penggawa kerajaan seperti suamimu, ataupun seperti aku sendiri. Kakang Arya Tadah, saya datang kemari untuk minta bantuanmu. Apa yang bisa kulakukan, Nyai Patih? Namamu di istana Majapahit ini bersih. Dan kau sama hanya seperti tergolong orang lama. Kau pasti mempunyai hubungan yang baik dengan Gusti Prabu Jayanegara. Iya, aku memang selalu memelihara perasaan dan hati beliau, Nyai. Kita harus menyadari bahwa kita di sini hanyalah para kawula. Begini, Kakang. Iya. Karena kau mempunyai hubungan yang baik dengan Gusti Prabu, saya kira kau bisa membantu kami. Kau bisa menghadap Gusti Prabu Jayanegara, kemudian menceritakan apa yang aku tidak bersalah, Kakang. Suamiku tidak pernah mempunyai niat buruk kepada Gusti Prabu Jayanegara. Bahkan dia selalu berusaha bekerja dengan baik. Aku percaya, Nyai. Aku tahu suamimu mempunyai kesetiaan dan pengabdian yang besar pada negeri Majapahit ini, Nyai. Karena itu tolonglah kami, Kakang Arya Tadah. Saya kira Gusti Prabu Jayanegara berkenan mendengarkan perkataanmu. Nyai Patih, aku bisa saja menghadap Gusti Prabu sekarang juga. Tapi aku tahu persis siapa Prabu Jayanegara itu. Beliau pasti akan menduga yang bukan-bukan. Kalau sampai aku ikut campur masalah suamimu. Jangan-jangan malah terjadi salah paham, Nyai. Tunggu, Nyai Patih. Jangan salah mengerti. Bukannya aku takut kehilangan kedudukan. Bukan, Nyai. Bukan karena itu. Aku sudah lama bekerja di istana ini. Iya, Kakang. Demikian pula suamimu. Nah, sekalipun bidang pekerjaan kami lain, tapi sebenarnya kami sudah sejak lama saling mengenal. Kalau saja yang kita hadapi almarhum Prabu Kertaraja Jayawardana, maka persoalan suamimu bisa diselesaikan dengan mudah, Nyai. Mudah dan adil bagi semuanya. Tapi Prabu Jayanegara lain. Sekalipun sudah lama duduk di atas singgasana, beliau masih belum mampu bersikap dan bertindak sebagaimana orang dewasa. Darahnya mudah panas. Kadangkala tindakannya sangat ngawur. Tapi sudahlah, Nyai. Tidak baik mencela junjungan kita sendiri.
Sekarang begini saja, Nyai. Ya, bagaimana Kakang? Kau tidak perlu khawatir. Kau tenang-tenang saja di istana Kepatihan. Kukira Gusti Prabu tidak benar-benar ingin menghukum suamimu. Bagaimanapun juga, suamimu adalah orang lama. Suamimu juga mempunyai pengaruh. Bahkan semua orang tahu suamimu ikut merintis berdirinya kerajaan ini. Percayalah, Nyai. Tunggu saja barang 10 atau 20 hari. Kukira suamimu sudah tidak akan meringkuk di ruang tahanan lagi. Kau sabar saja menunggu, Nyai. Hanya itulah yang bisa kuberikan kepadamu. Aku tidak bisa menolong lebih jauh. Tapi kau bisa membuktikan kata-kataku nanti. Tunggu 10 sampai 20 hari. Bagaimanapun juga, suamimu bukan orang sembarangan, Nyai. Dia seorang patih Hamangkubumi di istana Majapahit ini. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyai Patih Nambi kelihatan sangat kecewa. Dia segera mohon diri, dan Arya Tadah mengantarkannya sampai ke pintu pagar halaman. Nyai Patih melangkah dengan lesu menuju istana Kepatihan. Senja datang dengan indahnya, langit berwarna keemasan. Begitu masuk ke halaman rumah, Nyai Patih Nambi melihat Samara dan Rakeh Jangkung sudah duduk menunggu di ruangan pendopo. Bagaimana, Nyai? Aku baru saja menemui Kakang Arya Tadah di rumah kediamannya. Apa dia bersedia membantu? Sepertinya Kakang Arya Tadah tidak ingin terlibat dalam perkara ini. Nyai, itu cukup masuk akal. Dia pasti takut kedudukannya digeser. Mungkin juga begitu, Adi Samara. Tapi sudahlah, aku sudah putus asa. Aku sudah cukup berusaha. Tapi rupanya usahaku tidak banyak gunanya. Sudahlah, Adi Samara, Adi Jangkung. Kita tunggu saja perkembangannya. Ya, tidak bisa begitu, Nyai. Bagaimanapun juga, kita harus berusaha mengeluarkan Kakang Nambi dari ruang tahanan. Kita tidak bisa membiarkan istana Kepatihan kosong. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Tidak ada gunanya. Gusti Prabu Jayanegara nampaknya sangat membenci Kakang Nambi. Aku sudah berusaha memohon, bahkan merintih-rintih di depan beliau. Tapi sepertinya beliau tidak ingin mencabut keputusannya. Nyai, kita akan menghadap bersama-sama. Barangkali dengan cara begitu, hati Gusti Prabu bisa tergugah, Nyai. Mungkin usulmu bisa kita lakukan, Kakang Samara. Sebenarnya aku sudah putus asa. Jangan, Nyai, jangan. Jangan putus asa. Suamimu tidak berdiri sendirian di istana ini. Dia mempunyai banyak kawan. Bahkan dia masih membawai ratusan prajurit Majapahit. Masih banyak penggawa kerajaan yang menyandarkan harapan hidupnya di pundak Kakang Nambi. Tapi Kakang Nambi ada di ruang tahanan. Apakah dia masih bisa berperanan? Ya, sekalipun Kakang Nambi di ruang tahanan, tapi dia tetap masih seorang patih Hamangkubumi, Nyai. Sebab Gusti Prabu Jayanegara belum mencopot kedudukan beliau dan melimpahkannya kepada orang lain. Sebaiknya kita coba dulu, Nyai. Kita menghadap bersama-sama. Tapi kita harus mencari saat yang tepat. Kalau begitu baiklah. Aku menurut saja. Aku percaya penuh pada kalian berdua.
Rakeh Jangkung dan Nyai Patih Nambi menunggu hari berikutnya. Setelah cahaya pagi mulai bersinar terang, mereka berangkat menuju ruang pribadi raja. Mereka bertekad menghadap Prabu Jayanegara dan minta agar Patih Nambi dibebaskan. 4 orang prajurit penjaga pintu gapura menahan mereka. Maaf tuan-tuan, maaf Nyai Patih. Kami ditugaskan menjaga pintu gapura ini. Tidak seorang pun diperkenankan masuk. Prajurit, kami akan menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Maaf Tuanku Jangkung. Gusti Prabu sudah berpesan. Sekarang juga kami harus menghadap Gusti Prabu. Awas, kau jangan membuat perkara dengan kami. Kau pasti tahu siapa kami. Ayo minggir. Jangan berdiri di situ. Silakan Tuanku Jangkung. Silakan Nyai Patih. Silakan Tuanku Samara. Rakeh Jangkung menerjang masuk. 2 orang prajurit membuang tubuhnya ke samping. Rakeh Jangkung, Samara dan Nyai Patih Nambi duduk menunggu di serambi ruang pribadi raja. Seorang prajurit pengawal pribadi bergegas masuk untuk melaporkannya pada Prabu Jayanegara. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi. Maaf Tuanku Jangkung, Tuan Samara dan Nyai Patih. Gusti Prabu Jayanegara tidak berkenan menerima tuan-tuan. Apa kau sudah menyampaikannya langsung di depan Gusti Prabu? Sudah Tuanku Jangkung. Hamba sudah menyampaikannya langsung. Dan Gusti Prabu sudah menjawabnya. Beliau mengatakan tidak mempunyai waktu untuk menerima Tuanku Jangkung. Tuanku Samara dan Nyai Patih Nambi. Rakeh Jangkung dan Samara kelihatan kesal. Sementara Nyai Patih Nambi nampak bersedih hati. Untuk sesaat lamanya mereka masih duduk bersila di serambi ruang pribadi raja. Karena Prabu Jayanegara tidak juga muncul, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Hari berikutnya, mereka mencoba menghadap lagi. Tapi kali ini pun mereka gagal, sebab Prabu Jayanegara sedang di istana Kapopongan. Bagaimana, Nyai? Ya, bagaimana lagi Adi Samara? Kita kembali saja. Ya. Dan kukira kita tidak perlu mengulangi perbuatan bodoh ini. Percayalah. Iya, Nyai. Gusti Prabu Jayanegara tidak akan sudi menerima kita. Ayo Adi Samara, Adi Jangkung. Sebaiknya kita pulang. Dan kita tidak perlu kembali lagi. Ya, mungkin benar apa yang disarankan Kakang Aryatada. Sebaiknya kita menunggu saja perkembangan selanjutnya. Mereka bertiga melangkah dengan lesu meninggalkan halaman ruang pribadi raja. Rakeh Jangkung dan Samara mengantarkan Nyai Patih Nambi sebelum kemudian mereka pulang bersama-sama menuju rumahnya masing-masing. Malam segera tiba. Rakeh Jangkung dan Samara terkejut melihat 2 orang prajurit Majapahit berlari-lari menghampiri mereka. Kebetulan sekali. Celaka Tuanku Jangkung. Celaka. Ada apa prajurit? Siapa yang celaka? Ada perkelahian Tuanku Jangkung. Di sana. Di tengah alun-alun. Siapa yang berkelahi? Sesama prajurit Majapahit. Semula mereka hanya bertengkar Tuanku Samara. Mereka bertengkar soal Gusti Patih Nambi. Lalu mereka saling mengejek. Dan akhirnya mereka bertarung. Salah seorang di antaranya mencabut senjata. Adi Jangkung, ayo kita lihat mereka. Memang benar, di tengah alun-alun istana Majapahit sedang terjadi keributan. 2 orang prajurit nampak bertarung dengan sengit. Dua-duanya menggenggam sebilah keris.
Sementara prajurit-prajurit yang lain berdiri menonton sambil berteriak-teriak memberikan semangat pada jagonya masing-masing. Ayo prajurit tengah, majulah, biar ku putuskan lehermu. Jangan sombong, aku pun prajurit. Aku mempunyai kemampuan untuk menjaga kehormatanku sebagai prajurit. Kau hanya Ramapati, kurang ajar. Berani sekali kau menghina junjunganku. Kalau sampai Gusti Ramapati mendengar, kepalamu bisa dipancung di alun-alun. Adukan, laporkan pada Ramapati. Tikus tua itu, aku tidak takut, aku tidak gentar. Sebab Gusti Patih Nambi berada di belakang kami. Jagomu sudah meringkuk di ruang tahanan, ha? Kau tidak perlu berkomplot dengan penjahat seperti Patih Nambi. Gusti Patih Nambi bukan penjahat. Dia ikut mendirikan kerajaan ini. Kau tidak perlu mengagung-agungkan Ramapati junjunganku. Semua orang tahu siapa Ramapati. Si tua berhati busuk. Berdebah. Akan kupancung kepalamu sekarang juga. Lakukan kalau memang kau bisa melakukannya. Aku pun tidak akan tinggal diam. Aku juga mempunyai banyak kawan di sini. Bagaimana kawan-kawan? Bukankah benar kita tidak perlu gentar? Kita tidak perlu gentar. Bukankah kita bangga mempunyai junjungan seperti Gusti Patih Nambi? Bagaimana? Ayo jawab kawan-kawan. Ya, kita sepakat. Kita bertarung untuk siapa kawan-kawan? Untuk Gusti Patih Nambi. Untuk Gusti Patih Nambi. Kurang ajar. Bukan hanya kau yang mempunyai kawan-kawan. Aku juga mempunyai kawan-kawan. Kawanku cukup banyak di sini. Kalau kau bisa berteriak, aku pun bisa. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dua orang prajurit Majapahit bertengkar di alun-alun. Bahkan mereka sempat bertarung beberapa jurus. Sementara prajurit-prajurit yang lain yang terdiri dari dua kelompok melihat jalannya pertengkaran sambil berteriak-teriak memberikan semangat kepada kawannya. Mereka berteriak-teriak sambil sekali waktu saling mengejek. Lihat kawan-kawan, lihat kawan kita ini. Katanya dia prajurit Majapahit. Dia mengaku prajurit Majapahit. Tapi nyatanya dia seekor tikus yang berlindung di telapak kaki Ramapati. Awas kau. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak sendirian di sini. Aku juga tidak sendirian. Mereka semua di belakangku. Di belakang Gusti Patih Nambi. Apa itu Nambi? Dia hanyalah seorang patih yang tidak becus. Patih yang tidak punya peranan. Bahkan sekarang dia meringkuk di ruang tahanan seperti penjahat. Sebentar lagi pimpinanmu itu akan tersingkir dari istana Majapahit. Dan kalau Nambi sudah tidak ada lagi, kalian mau apa? Mau apa kalian? Kalian mau berlindung pada siapa lagi? Berani sekali kau mengolok-olok Gusti Nambi. Iya, terlalu berani dia. Mari sini, ku berangus mulutmu. Terjadi lagi pertarungan sengit. Sekarang dua orang prajurit itu bertarung bersungguh-sungguh. Salah seorang prajurit sempat terhindar dari sabetan keris lawan. Prajurit itu berkelit, kemudian balas menyerang.
Tusukannya memang tidak mengenai sasaran dengan tepat, tapi berhasil menyerempet lengan musuhnya. Ujung keris menyobek daging, darah segar mengucur deras. Melihat salah seorang kawannya terluka, prajurit-prajurit Majapahit di bawah kelompok Ramapati marah, dan mereka pun buru-buru mencabut senjata. Sekarang pertarungan menjadi bertambah seru dan berbahaya karena melibatkan beberapa orang prajurit. Pertarungan antara dua orang prajurit Majapahit berubah menjadi gelanggang pertarungan berdarah. Sekitar 100 orang prajurit terlibat di dalamnya. Mereka bertarung membela harga dirinya sebagai prajurit, di samping juga membela nama baik pimpinan mereka masing-masing. Sekitar 50 orang prajurit berdiri di pihak Ramapati, sementara yang lain di pihak Patih Nambi. Pada saat itulah, tampak Rakeh Jangkung dan Samara datang mengendarai kuda. Rakeh Jangkung dan Samara melompat dari punggung kudanya masing-masing. Mereka nampak gusar. Prajurit-prajurit Majapahit masih menggenggam senjatanya, tapi mereka sudah tidak bertarung. Rakeh Jangkung dan Samara menguak kerumunan prajurit. Ada apa ini? Apa kalian sudah tidak bisa diatur lagi? Apa kalian sedang berusaha menangkap kawanan perampok? Mereka menghina Gusti Patih Nambi, Tuanku Jangkung. Tidak benar. Mereka lah yang menghina Gusti Ramapati. Nah, lihat kawan-kawan. Lihat betapa pengecutnya. Sekarang dia memungkir. Kalau kau belum merasa puas, kami masih sanggup melanjutkan pertarungan ini. Sampai alun-alun ini banjir darah. Tutup mulutmu, prajurit. Tidak pantas kau berkata seperti itu. Kau seorang prajurit Majapahit. Seharusnya kau membuat alun-alun ini menjadi tempat yang nyaman dan berwibawa. Dan bukannya malah membuat kerusuhan. Rakeh Jangkung dan Samara nampak gusar. Jangkung kemudian berpaling ke arah prajurit-prajurit Majapahit yang berdiri di sebelah kanannya. Bukankah kalian ini prajurit dari pasukan panah? Benar, Tuanku Jangkung. Dan bukankah kalian dari kelompok pedang? Benar, Tuanku Jangkung. Mereka adalah pasukan panah dan pasukan pedang. Sedangkan hamba dari pasukan keris. Ayo, sarungkan kerismu. Dan kau juga, sarungkan pedangmu. Aku malu mempunyai anak buah seperti kalian. Kalian tidak pantas berkelahi dengan sesama teman sendiri. Ini benar-benar perbuatan yang sangat memalukan. Tapi Tuanku Samara, mereka yang mulai lebih dulu. Mereka telah menghina Gusti Patih Nambi. Katanya Gusti Patih Nambi akan segera tersingkir dari istana Majapahit. Kalian hanya prajurit-prajurit. Kalian tidak tahu apa-apa persoalan ini. Kalian tidak perlu ikut campur. Ini bukan urusan kalian. Mengerti? Iya, Tuanku Samara. Prajurit-prajurit Majapahit anak buah Rakeh Jangkung dan Samara segera menyarungkan senjatanya masing-masing. Dan sekarang mereka berdiri dengan sopan dan tidak lagi memasang kuda-kuda. Setelah berhasil mengatasi anak buahnya, Rakeh Jangkung dan Samara berpaling ke arah kelompok prajurit Majapahit yang lain yang berdiri berjajar di sebelah kiri. Mereka adalah kelompok prajurit di bawah Ramapati. Mereka adalah anak buah Rawedeng dan teman-temannya. Kalian juga harus menyarungkan senjata kalian. Jangan membuat alun-alun Majapahit menjadi tempat yang tidak terhormat. Ayo, apalagi yang kalian tunggu? Sarungkan kerismu. Sarungkan pedangmu.
Ayo. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kalau kalian ingin bertarung, jangan dengan teman sendiri. Tunggulah saatnya nanti. Prajurit-prajurit Majapahit hanya akan bertarung melawan musuh negara. Cepat, sarungkan senjatamu. Maaf, Tuanku Jangkung, Tuanku Samara. Kami bukan anak buah tuan-tuan. Separat. Kau hanya prajurit berpangkat rendah. Sekalipun kami berpangkat rendah, tapi tuan-tuan tidak berhak memerintah kami. Prajurit. Kalau kau masih berdiri menghunus keris seperti itu, kau akan segera diangkut dari alun-alun ini tanpa nyawa. Kau merasa jago ya? Hah? Kau ingin pamer kepandaian? Kau ingin menyombongkan diri di depanku? Hayo, hayo. Sarungkan kerismu. Hayo. Atau kalian semua ingin berhadapan dengan Rakesh, Jangkung, dan Samara? Hah? Rakesh, Jangkung, dan Samara melompat ke tengah-tengah kerumunan prajurit. Mereka berdiri berkacak pinggang. Mereka menatap tajam satu persatu prajurit-prajurit kelompok Ramapati. Akhirnya prajurit-prajurit itu dengan terpaksa menyarungkan kembali senjatanya masing-masing. Aku menyesal sekali. Mengapa harus terjadi peristiwa yang sangat memalukan ini? Kalian semuanya bisa dihukum berat. Karena kalian telah melanggar sumpah prajurit. Coba, kami ingin tahu, mengapa kalian ribut-ribut seperti ini? Ayo, coba jelaskan. Mengapa kalian saling baku hantam? Mengapa kalian saling menikam di antara teman sendiri? Mereka, prajurit-prajurit itu telah berani menghina Gusti Ramapati. Dan kami tidak terima. Benar? Kalian telah menghina Gusti Ramapati? Mereka yang mulai lebih dulu, Tuanku Samara. Mereka telah menghina Gusti Patih Nambi. Dan kami pun tidak terima pimpinan kami direndahkan. Kami tidak bermaksud merendahkan Gusti Patih Nambi. Kami hanya mengatakan apa adanya. Bukankah benar, Gusti Patih Nambi sekarang meringkuk di ruang tahanan? Tutup mulutmu, prajurit. Kalian tidak tahu apa-apa mengenai perkara ini. Ini bukan menjadi bagian kalian. Samara baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika mendadak terdengar derap orang-orang berkuda. Ternyata mereka adalah Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Mereka tidak segera turun dari punggung kudanya. Rawadeng menatap tajam ke arah Rakesh, Jangkung, dan Samara yang berdiri tegak di depan kelompok prajuritnya. Ada apa ini? Ada apa, Rakesh, Jangkung, Samara? Mereka prajurit-prajurit bodoh, Rawadeng. Mereka telah berkelahi dengan teman sendiri. Berkelahi? Mengapa kalian berkelahi? Mereka telah menghina Gusti Ramapati, Tuanku Rawadeng. Mereka mengatakan Gusti Ramapati tidak pantas menjadi penggawa kerajaan. Mereka menyebut Gusti Ramapati si tua yang licik dan jahat. Kurang ajar sekali prajurit-prajurit itu. Tunggu dulu, Rawadeng. Jangan hanya mendengarkan laporan sepihak. Kau tidak bermaksud membela dan membenarkan prajurit-prajuritmu, Rakesh, Jangkung. Aku tidak membela siapa-siapa. Mereka semua adalah prajurit Majapahit. Seharusnya kita bersatu dan bukan bertarung seperti musuh. Dan seharusnya mereka tidak menghina Gusti Ramapati. Karena beliau adalah junjungan kami. Kau keliru, prajurit. Junjungan kita hanya satu. Ialah Gusti Prabu Jayanegara. Sudahlah, sudah. Tidak ada perlunya ribut-ribut seperti ini. Ayo, bubar. Kalian semuanya bubar. Dan ingat, jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Ayo, bubar. Pergi ke tempat tugas kalian masing-masing.
prajurit Majapahit itu pun akhirnya bubaran. Mereka bergerak menyebar ke segala penjuru alun-alun. Dan sekarang tinggal ada beberapa orang lagi. Rawedeng dan teman-temannya masih duduk di atas punggung kudanya. Samara dan kau Raja Jangkung, kalian berdua tidak perlu menghasut prajurit-prajurit anak buahmu untuk memusuhi kami. Rawedeng, kami bukanlah punggawa kerajaan yang senang menghasut prajurit. Kami datang kemari pada saat mereka sudah bertarung. Kalau saja kami tidak segera datang, barangkali sudah jatuh korban. Jaga baik-baik mulutmu, Rawedeng. Pikir dulu sebelum bicara. Mereka itu hanya prajurit-prajurit. Mereka bukan punggawa kerajaan yang terpelajar. Kalau tidak dihasut, mana mungkin mereka mencabut senjata untuk bertarung dengan temannya sendiri. Rawedeng, kau boleh percaya boleh tidak. Tapi kami sudah menjelaskan apa adanya. Aku tahu, Samara. Aku tahu. Kalian pasti sakit hati karena Gusti Patih Nambi meringkuk di ruang tahanan. Gusti Patih Nambi mempunyai urusan pribadi dengan Gusti Prabu Jayanegara. Kami tidak pernah ikut campur urusan beliau. Ya, itu lebih baik, Samara. Sebab tidak ada gunanya kalian ikut campur. Kami juga menyesal. Mengapa Patih Nambi harus meringkuk di ruang tahanan? Ya, tapi barangkali dia mempunyai kesalahan yang cukup besar yang harus dipertanggungjawabkannya. Sayang sekali. Kami ikut prihatin. Mudah-mudahan nasib Patih Nambi tidak membawa pengaruh buruk pada diri kalian. Juga teman-teman kalian yang lain. Ayo, Rayuyu. Buat sekali orang itu. Sebal aku melihat tingkah laku Rawedeng dan teman-temannya. Sekarang ini mereka memang berada di atas angin, Kakang Samara. Mereka hanyalah cecunguk-cecunguk Ramapati. Sudahlah, Kakang Samara. Kita jangan sampai terseret terlampau jauh. Kita harus berusaha mendinginkan suasana panas ini. Ya, kasihan Gusti Patih Nambi. Sekalipun beliau sekarang ada di ruang tahanan, tapi beliau masih juga harus menghadapi masalah berat. Aku sendiri tidak pernah menduga prajurit-prajurit anak buahku itu sampai mencabut senjata. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Rupanya mereka panas. Kalau kita tidak bisa mengendalikan mereka, suatu saat nanti pasti akan terjadi pertumpahan darah. Mudah-mudahan saja Gusti Patih Nambi segera dibebaskan. Sebab kalau tidak, siapa yang bisa mendinginkan suasana panas ini? Setiap saat prajurit-prajurit itu bisa bertemu lagi, bertengkar lagi, dan bertarung lagi. Sementara itu, Rawedeng dan teman-temannya sudah berkuda meninggalkan alun-alun. Mereka menuju ke rumah kediaman Sang Ramapati. Dan sekarang mereka sudah duduk di ruangan pendopo untuk memberikan laporan. Mereka sangat kurang ajar, Gusti Ramapati. Tapi jumlah mereka tidak sedikit. Semua ini gara-gara Nambi. Kalian semua harus berhati-hati, Rawedeng. Nambi itu mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Dia juga mempunyai banyak kawan. Dan kawan-kawannya itu juga mempunyai peranan penting di istana Majapahit. Benar, Gusti. Raja Jangkung dan Samara contohnya. Mereka berdua adalah pimpinan pasukan panah dan pedang. Tentu saja mereka mempunyai kekuatan yang patut diperhitungkan.
kita memang harus berhati-hati menghadapi mereka, Gusti Ramapati. Dengar semuanya. Kau Ramadhan, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan kau juga Resmi dan Rakuti. Ya, Gusti. Kalau kita biarkan suasana panas ini berlarut-larut, suatu saat, entah kapan, suasana panas ini pasti akan berubah menjadi api pertarungan. Dan hal itu jelas tidak kuinginkan. Aku tidak menginginkan adanya kerusuhan di Istana Majapahit ini. Aku hanya mempunyai musuh satu orang saja. Kalian tahu siapa yang kumaksudkan, bukan? Nambi. Patih Nambi itulah musuhku yang terbesar. Dialah yang harus disingkirkan. Dialah yang harus didepak dari istana ini. Dan bagaimana cara menyingkirkan Nambi? Itu urusanku. Kalian tenang-tenang saja. Jangan terpancing. Jangan ikut-ikut panas. Kalau rencanaku berhasil, Nambi tidak akan panjang lagi umurnya. Ramapati dan anak buahnya terus membicarakan perihal rencana mereka untuk menyingkirkan Patih Nambi. Ramapati memberikan pengarahan kepada anak buahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh sang Ramapati? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu